Tema kita pada siang ini adalah hati yang dihitamkan. Hati yang dihitamkan adalah hati orang yang melakukan dosa dan maksiat terus-menerus. Jadi hati itu asalnya putih. Satu kali berbuat dosa, titik hitam satu. Dua kali, titik hitam dua. Setahun berapa titik itu? 2 tahun berapa titik? Umur kita udah berapa tahun itu? Kira-kira titik hitamnya banyak atau dikit? Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman itu idza adanaba, apabila dia berbuat dosa, kanat nuqtatun sauda fi qalbihi, akan ada dalam hatinya satu titik hitam. Ya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu. Ya. Tapi kalau dia bertobat, kemudian meninggalkan dosa, kemudian istighfar, maka hatinya dibersihkan kembali. Hatinya diputihkan kembali. Ya. Karena dosanya sudah diampuni oleh Allah. Fa in zada, tapi kalau dosanya bertambah, zadat, maka titik hitamnya bertambah. Ya. Kemudian hati yang dihitamkan adalah hati orang yang di dalam Al-Quran disebut ron. Ya. Ada dalam surat apa? Al-Mutaffifin ayat 14. Fadzalika, kata Rasulullah, itulah aron, hati yang bernama ron, alladzi zakarahullahu fi kitabihi, yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Surat apa tadi? Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Ya. Jadi dosa dan maksiat itu bisa menutup hati, bisa menghitamkan hati. Ya. Bahkan Rasul mengingatkan kepada kita, jangankan hati, yang namanya dosa itu bisa menghitamkan batu. Ada batu yang selalu dikunjungi oleh jutaan manusia, ya, ketika menunaikan ibadah haji dan umroh. Batu itu bernama Hajar Aswad. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Ya, batu hitam. Ada yang pernah mencium, Bu? Ada yang pernah melihat? Ya. Warnanya gimana? Hitam. Padahal kata Rasul SAW, nazalal hajar al aswad minal jannah. Hajar Aswad itu aslinya dari sorga. Dari sorga, dari tempat yang sangat tinggi, Allah turunkan ke bumi. Tepatnya di daerah Masjidil Haram di kota Mekah. Wa huwa asyaddu bayadha minal laban. Aslinya dari sorganya itu, Hajar Aswad itu warnanya lebih putih daripada susu. Ya. Ibu suka salah nawarin sama tamu. Pak, mau air putih? Mau kopi? Ya.
udah air putih aja. Tapi yang datang bukan air putih ya. Air apa? Air bening. Kalau air putih air apa? Air apa? Air susu. Nah, Zam-Zam Hajar Aswad itu batu dari sorga ya. Aslinya warnanya lebih putih daripada susu. Fasawwadathu khotoya bani Adam. Kesalahan, dosa anak cucu Adam lah yang menjadikan batu itu menjadi hitam. Itu hebatnya dosa, Bu. Batu aja jadi hitam. Ya. Hadisnya riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hitam memiliki sifat paling kuat di antara warna yang lainnya. Warna itu apa aja? Merah, hijau, kuning, biru, ungu, ya, coklat dan sebagainya. Nah, yang paling kuat itu hitam. Ya. Jadi mudah mewarnai, tapi susah diwarnai. Ya. Makanya ada ibu-ibu yang senang kerudung hitam. Ya. Ada yang senang gamis hitam. Kenapa? Iya. Tahan kotor. Yang gampang kotor warna apa? Putih, ya. Jadi sedangkan putih adalah warna yang paling lemah, susah mewarnai, mudah diwarnai. Sehingga ada istilah hitam di atas putih. Ada juga acara hitam putih, ya. Hitam itu biasanya dilambangkan oleh setan ya Bu ya. Sedangkan putih dilambangkan oleh malaikat. Jadi setiap hari itu ada setan yang membisikkan manusia, ada juga malaikat yang membisikkan manusia. Tadi jam 1 kata setan, Bu jangan ngaji Bu. Kata malaikat, ngaji Bu ngaji. Gitu kan. Itu ada Bu hitam dan putih itu. Ya. Iya. Malam juga begitu, kata setan, tidur Bu tidur. Kata malaikat, bangun Bu bangun. Yang menang hitam atau putih Bu? Iya. Iya. Itu hitam dan putih itu ada dalam kehidupan manusia, ya. Jadi hitam putih kehidupan di dunia ditandai dengan adanya batil dan hak, kufur dan iman, syirik dan tauhid, fasik dan Islam, zalim dan adil, riya dan ikhlas, ujub dan hanif, bohong dan bodoh dan cerdas, ya. Ada orang pintar tapi bodoh, ada itu. Filmnya ada pin bo, pintar bodoh. Ya, harusnya pin das, pintar cerdas. Banyak yang S1, S2, S3 itu ya. Tapi nggak cerdas, bodoh Bu. Bahkan membodohi rakyat, ya. Ada nggak Bu? Banyak, bukan ada Bu. Kemudian hati yang dihitamkan adalah hati orang kafir yang tertutup dari iman. Dikatakan kafir itu menutup iman, tidak mau memasukkan iman ke dalam hatinya, gitu. Senang iman itu tinggal di dalam hatinya, makanya disebut kafir. Kafir itu menutup iman, menutup hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ini disebutkan dalam awal surat Al-Baqarah. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Iya.
Jadi orang kafir tuh mau dikasih ingat ataupun tidak tetap aja nggak iman. Ya. Jadi istiqomahnya itu dalam kekufuran, bukan dalam keimanan. Didakwahi tidak didakwahi tetap aja nggak mau beriman. Ya. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab, nggak tahu Abu Janda. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Karena tetap dalam kekufuran, ya, menutup keimanan, maka kata Allah, khatamallahu ala qulub wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun adzim. Ya. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Maaf salah itu ya. Allah telah menutup hati mereka, telah menutup pendengaran mereka, telah menutup penglihatan mereka. Jadi dalam penglihatannya itu ada penutup, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Ya. Azab yang sangat besar. Ya. Jadi hati itu harus dibuka, hati itu harus terbuka. Ya. Di majelis ilmu ini kita tidak akan dapat ilmu, tidak akan dapat hidayah dari Allah kalau pendengaran ditutup, penglihatan ditutup, hati ditutup. Ya. Yang dibuka mulut. Pulang dari sini bukan dapat ilmu, dapat iler. Hati-hati, Bu. Sebab Allah memberikan 3 alat untuk mendapatkan ilmu. Dan ilmu itu nikmat yang pertama yang diberikan kepada manusia ketika berada di sorga. Berarti mulia banget. Makanya orang yang berilmu itu dimuliakan oleh Allah. Ya. Orang yang tidak berilmu dihinakan oleh Allah. Ya. Dan kasih alatnya. Ya. Alatnya itu adalah pendengaran, penglihatan, dan kemudian hati. Ya. Jadi apa yang didengar, apa yang dilihat, kemudian jadi ilmu, disimpan dalam hati. Ya. Tempat menyimpan ilmu, tempat menyimpan hidayah, tempat menyimpan keimanan, tempat menyimpan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya buka mata, buka telinga, buka hati. Insya Allah dapat ilmu. Ya. Kemudian hati yang dihitamkan adalah hati orang yang tidak peduli peringatan dari Allah SWT. Pertama agar menjauhi, kedua agar berpaling, ketiga agar berhati-hati dari dan tidak mentaati 5 biang dosa dan maksiat. Jadi hati-hati, Bu. Ada 5 biang dosa dan maksiat. Yang pertama apa? Setan. Setan tuh biangnya dosa, biangnya maksiat, ya. Ya. Jadi kita harus menjauhinya. Kita harus berpaling, kita harus berhati-hati, ya, dan jangan sampai mentaati setan. Ya. Apalagi sampai jadi budak setan, jadi abdi setan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalish syaitan. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, ya, kemudian berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Ini perangkap setan. Dan ternyata yang kena perangkap ini banyak banget, loh. Perangkap yang pertama apa? Minuman keras. Ya, khamr, Bu. Ya. Kalau dalam bentuk cair. Kalau dalam bentuk tablet, apa namanya? Narkoba. Ya. Mirasan tika. Ya. Itu luar biasa, Bu. Luar biasa penghasilan dari bisnis
narkoba atau mira santika. Ya. Cukainya saja mahal, Bu. Ya. Pajaknya saja mahal, Bu. Kemudian wal maisir, judi, Bu. Judi, Bu. Yang sekarang lagi marah dan menghasilkan keuntungan bukan miliaran tapi triliunan, ya. Itu judi online, ya, Bu ya. Judi online, Bu. Ya. Gitu. Ya. Kemudian apa lagi, Bu? Kesyirikan, Bu. Kesyirikan, Bu. Ya. Di tempat-tempat syirik, Bu, ya. Untuk mengumpulkan duit itu nggak pakai kotak amal, Bu. Pakai karung, Bu. Iya. Jadi karung, Bu. Jadi di masjid-masjid yang di dalamnya banyak makam-makam yang dikeramatkan, itu orang nyumbangnya bukan dimasukkan ke kotak amal, ke karung, Bu. Dan penuh terus karungnya, Bu. Coba masjid yang di dalamnya tidak ada kuburan, Bu. Tidak ada makam keramat, jangankan karung, kotak amal yang kecil aja nggak penuh-penuh, Bu. Ya, kesyirikan tuh menghasilkan uang yang banyak banget, Bu. Ya. Kenapa? Ada setan di dalamnya, Bu. Makanya dikatakan rejesun. Rejesun itu kotor, najis, Bu. Kenapa? Min amalis syaiton. Karena termasuk perbuatan setan. Fajatan ibuhu. Ya. Yang dijauhi bukan judinya, Bu. Bukan minuman kerasnya, Bu. Bukan berhalanya. Tapi biangnya. Apa biangnya, Bu? Setan. Ya. Jadi kalau minuman keras dibakar, percuma. Ada lagi nggak, Bu? Ada. Judi ditutup. Buka lagi. Ya. Yang harus ditangkap siapanya, Bu? Biangnya yang ditangkap. Ibu bisa nangkap setan. Jadi gembongnya yang ditangkap, ya. Gitu. Kalau tempatnya ditutup nanti buka lagi. Ya. Botol dilindas pakai apa, Bu? Itu kan dijajarin pakai apa, Bu, namanya? Iya, pakai bulldozer apa? Tapi ada lagi, Bu, ada lagi. Demikian pula dengan narkoba, ada lagi, Bu. Pabriknya ditutup. Ya. Makanya kata Allah, fajatanibu, jauhi setan. Ya, la'alakum tuflihun, agar kamu beruntung. Tidak ada yang untung dari judi, Bu ya. Iya, tidak ada yang untung dari minuman keras. Ya. Tidak ada yang untung dari melakukan kesyirikan dengan memuja setan. Ya. Ada orang yang cari kekayaan, kemudian memuja setan. Ada setannya bentuk ular, bentuk monyet, bentuk babi, apa lagi, Bu? Iya. Nggak bakal untung, Bu. Ya. Yang untung itu nyembah Allah. Yang untung itu zakat, infak, sodako. Ya. Jadi jangan sampai putus asa ketika rezeki mentok, kemudian pergi ke Gunung Kawi, tiap bulan motong buntut. Karena kalau tidak dipotong tumbuh katanya buntutnya, Bu. Nggak tahu benar atau tidak, Bu. Ya. Ada yang ngepet sama babi, ya, ya. Ada yang munjung sama buta ijo, ada, Bu. Dulu tahun 70-an, Bu. Di kampung saya tuh ada yang munjung ke buta. Ada yang ngepet ke babi, ke monyet dan sebagainya, Bu. Memang kaya-kaya, Bu. Kaya-kaya. Tapi pelit, Bu. Nggak mau zakat, infak dan sodako. Sebab dilarang oleh setan, Bu. Ya, gitu.
Yang kedua, Bu. Yang kedua, orang-orang bodoh. Jangan bergaul dengan orang bodoh. Nggak bakal pinter, Bu. Ya. Iya. Iya. Kalau gaul sama orang bodoh tambah bodoh. Coba asin gaul dengan kita. Kita bau asin atau asin bau kita, Bu? Kita bau ikan asin. Ada jamaah masjid, Bu. Dia jualan daging kambing. Kemudian istrinya sate kambing. Kalau sholat berjamaah di samping saya bau kambing, Bu. Tapi ketika rumahnya kambingnya nggak bau dia, Bu. Ya. Jadi hitam lebih kuat daripada putih, Bu, hitam itu. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Ya. Maafkan kesalahan orang lain, Bu. Ya. Suruh orang berbuat baik dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ya. Yang ketiga, Bu, ini biang dosa dan maksiat, Bu. Orang-orang musyrik, Bu. Jangan gaul dengan orang musyrik, Bu. Ya. Ittabi ma uhiya ilaika min rabbika la ilaha illahu wa a'rid anil musyrikin. Ikuti oleh kamu apa yang diwahyukan kepadamu dari Allah Rabb kamu, yaitu Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ya. Dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik, Bu. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang musyrik, maka kita akan ke bawah musyrik. Ya. Fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi dakwah juga hati-hati. Jangan sampai dakwah itu berkolaborasi, ya, dengan orang-orang musyrik, ya. Hati-hati, Bu. Sekarang susah membedakan mana ustadz mana dukun, ya, Bu, ya. Betul kan? Kayak ustadz padahal dukun, ya. Dan banyak itu ditayangkan di TV, ya, Bu, ya. Di TV. Ya. Ya. Biasanya pakai paket, ya. Pakai paket kalau kita berobat ke dukun, Bu. Ya. Ya. Terus biasanya nyuruh beli kambing, ya. Kemudian kambingnya dipotong, ya, Bu, ya. Katanya penyakitnya dipindahkan ke kambing, Bu. Ya. Padahal di alam mahsyar semua binatang yang didolimi akan dikumpulkan. Ibu pernah datang ke dukun, penyakit ibu dipindahkan ke kambing. Di alam mahsyar itu kambing nuntut sama ibu. Kenapa? Gua disakitin gitu. Gua sehat dipindahin penyakit ke gua. Itu kata kambing. Kalau kambing bisa ngomong, ya. Yang keempat, orang munafik. Nah, ini biang dosa dan maksiat, tuh. Ya. Jangan gaul dan campur dengan orang munafik. Tapi banyak orang yang tertarik dengan orang munafik. Kenapa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Penampilannya itu menarik, Bu, menakjubkan, Bu. Ya. Ustadz-ustadz biasa kalah, Bu. Wah. Ustadz-ustadz munafik itu luar biasa, Bu. Pokoknya banyak orang yang kagum, terpesona, Bu. Penampilannya luar biasa, Bu. Gitu. Kemudian wa iyaqulu tasma biqauli liqaulihim. Kalau ngomong pasti kamu dengar. Ya. Pasti dengar, Bu. Jadi menarik, Bu, ngomongnya itu, Bu. Ya. Ibu 1 jam udah berapa kali ganti kaki, Bu. Iya, udah pindah lagi. Iya, makin lama kepala makin berat. Nggak menarik, Bu, nggak menarik. Tapi kalau orang munafik ngomong 2 jam nggak terasa, Bu.
Mungkin karena lucu, mungkin karena memang menarik bu, ya itu. Tapi ka'anahum khusyubum musannada, mereka itu seperti kayu yang disandarkan, ya nggak kuat sebenarnya mereka tuh, ya, rapuh jiwanya itu, ya rapuh jiwanya itu, ya. Gampang ya disetir bu, ya gampang dikendalikan dengan jabatan, dengan kekayaan, ya itu yang asalnya haram jadi halam. Harusnya haram, tapi ketika ya, dibayar, diiming-imingi jabatan kekayaan, itu yang haram jadi halam. Ya, ngomongnya nggak jelas loh. Makanya kata Allah, ya sabuna kulla sayhatin alaihim. Ya. Jadi curigaan bawaannya bu, ya, curigaan. Ya. Jadi kalau ada ada omongan tuh dikiranya ya, ngomongin dia gitu ya, gitu. Nah, humul adu, sebenarnya mereka tuh musuh bu. Jangan dijadikan teman bu, nggak boleh dijadikan saudara, musuh orang munafik itu. Fahdharhum, bahkan kamu harus hati-hati terhadap mereka. Ya, qatalahumullahu anna yufakun. Apa kata Allah? Ya, maka waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Ya. Kemudian yang kelima bu, biang dosa dan maksiat yang bisa bikin hati hitam, bisa bikin hati gelap itu adalah orang-orang kafir. Ya. Orang-orang kafir. Ya. Berarti banyak ya, biar banyak bu. Ya. Kita dihadapkan kepada 5 ya, lingkungan yang sangat kuat membentuk pribadi kita. Ya. Merubah gaya hidup kita bu. Ya. Gitu. Wa qala Nuh rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Sampai Nabi pun mendoakan supaya orang kafir itu jangan ada di bumi ini bu. Itu Nabi bu. Nabi siapa bu? Nabi Nuh. Dia berdoa, Rabbana Rabbi ya Allah, la tazar, jangan engkau sisakan alar ardi, di muka bumi ini, minal kafirina, orang-orang kafir, ya, zayyaro, ya, tinggal, ya. Jangan sampai ada orang kafir yang tinggal di bumi ini, jangan kau sisakan, ya. Maksudnya minta dibinasakan semua, ya. Untung oleh Allah nggak dikabulkan ya. Kalau dikabulkan udah nggak ada tuh orang kafir bu, ya. Ini masih majelis lain pasti penuh bu. Kalau tidak ada setan, tidak ada orang munafik, tidak ada orang bodoh, apalagi bu, tidak ada orang kafir, tidak ada orang musyrik, oh yang ngaji penuh bu. Ya. Infak juga diganti, nggak pakai kotak amal, pakai karung, ya. Ya. Kenapa Nabi Nuh minta kepada Allah supaya orang kafir itu tidak disisakan di muka bumi ini? Ya. Innaka intadarhum, sebab jika engkau menyisakan mereka, yudhillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Ini pekerjaan orang kafir bu, menyesatkan hamba-hamba Allah. Ya. Mereka bikin agama-agama yang sesat, bikin aliran-aliran sesat, bikin faham-faham sesat, sehingga umat Islam yang nggak ngaji bingung bu, ya, gitu. Hati-hati bu, mereka tuh luar biasa bu, ya. Kemudian wala yadzilu ila fajiron kafaro, mereka itu tidak melahirkan ya, keturunan mereka kecuali yang gemar berbuat dosa dan sangat kufur, lebih kufur dari bapaknya bu. Itu hebat bu. Anak kiai belum tentu jadi kiai bu, ya. Tapi anak orang kafir
pasti jadi orang kafir, bahkan lebih kafir, Bu. Iya. Ya. Banyak anak kiai jadi preman ya, Bu ya. Gitu. Kenapa? Karena kelemahan kita dalam melakukan kaderisasi, Bu. Ya. Jadi kalau orang kafir dia mengkader, maka akan menghasilkan orang-orang kafir yang militan. Itu. Ini Allah yang berbicara. Ya. Lewat doa Nabi Nuh. Jika engkau biarkan mereka di muka bumi ini hidup, pasti mereka akan melakukan dua hal. Yang pertama, menyesatkan hamba-hamba Allah. Orang yang ibadah kepada Allah disesatkan. Yang kedua, mereka akan melakukan kaderisasi. Sehingga menghasilkan penerus yang gemar berbuat dosa, tapi lebih kufur daripada bapaknya. Ya. Ini kelebihan orang kafir, Bu. Ya. Sudah banyak hartanya, Bu, ya. Ya. Banyak ilmunya, ya. Ya. Nah, tapi juga dia pintar dalam melakukan kaderisasi. Ya. Kemudian, Bu, hati yang dihitamkan dapat diputihkan dengan iman yang benar, ya. Jadi kita hadir di majelis ilmu untuk mengaji dan mengkaji iman yang benar supaya hati kita bisa diputihkan. Kemudian taubat yang murni. Dengan taubat yang murni, hati kita menjadi putih kembali. Dan doa yang tulus sehingga hidup bertabur cahaya. Ya, terus terang dan terang terus, Bu. Terutama di sorga nanti ketika tidak ada matahari dan bulan. Ya. Dan ini Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Jangan taubat sambal. Ya. Nah, kalau taubatnya benar, taubatnya murni, ya, atau tulus, asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan tutup kesalahan kalian. Bukan hanya dosa diampuni, tapi kesalahan juga ditutup oleh Allah. Dan kemudian Allah akan memasukkan kalian ke dalam sorga yang senantiasa mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai. Ya. Jadi air itu lambang kesuburan. Sorga itu tempat yang paling subur, tempat yang paling makmur. Rugi kalau tidak masuk sorga. Ya. Makannya buah-buahan, minumnya susu, madu, ditambah air bening, pakai suplemen, ada wedang jahe, ada kafur dan sebagainya. Oh, luar biasa, Bu. Ya, luar biasa. Nggak bakal kedinginan, tapi juga nggak bakal kepanasan. Ya, karena di sorga itu tidak ada matahari dan bulan. Yang ada adalah cahaya yang memancar dari tubuh. Cahaya itu nggak panas, Bu. Yang panas itu api, ya, Bu. Yang panas itu api, cahaya tidak. Ya. Jadi dari tubuhnya tuh memancarkan cahaya, Bu. Untuk menyibak kegelapan sorga yang dipenuhi dengan pohon-pohonan. Ya, luar biasa, Bu. Ya, luar biasa. Dan ternyata ada chargernya, Bu. Ya. Iya. Ini kalau dicas, tidak dicas, gimana, Bu? Iya, nggak ada lampu, nggak ada cahaya, Bu, ya. Saya nggak bisa melihat gambar ini kalau nggak ada cahaya, Bu. Nah, supaya tetap begini dicas. Di sorga juga ada casnya, Bu. Ada casnya. Ya. Coba lihat, Bu. Nuruhum yas'a baina aidihim yauma la yukhzillahu an-nabiyya waladina amanu ma'ah. Ya. Kapan itu ditutup kesalahan dan dimasukkan ke dalam sorga? Pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ya.
Kita harus jauh dari setan, jauh dari orang bodoh, jauh dari orang munafik, jauh dari orang musyrik, jauh dari orang kafir. Tapi kita harus dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat, dekat dengan Nabi, dekat dengan orang-orang yang beriman yang bersama Nabi. Sebab tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah ngasih bonus, Bu. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Mereka akan memancarkan cahaya dari tubuhnya ke depan dan ke kanan, Bu. Ya. Oleh karena itu, ya, Allah jelaskan bagaimana supaya cahayanya tetap bercahaya dan cahayanya itu tambah terang. Dicasnya itu dengan istighfar. Ya. Ini di sorga, Bu. Penghuni sorga istighfar terus, Bu. Semakin bersih dari dosa, semakin banyak dosa yang diampuni, maka semakin terang cahaya yang memancarkan dari tubuhnya. Yaquluna, mereka di sorga senantiasa berdoa. Apa doanya, Bu? Ini doa ahli sorga dalam sorga, Bu. Ya, ternyata di sorga itu berdoa juga, Bu. Apa doanya, Bu? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, mereka penghuni sorga ketika di sorga berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, atmim, sempurnakan olehmu, lana, untuk kami, nurona, cahaya kami. Minta disempurnakan, tambah terang, tambah terang, tambah terang, Bu. Innaka ala kulli syai'in, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi bisa menghitamkan hati, bisa memutihkan hati. Ya. Bisa menggelapkan tempat, bisa menerangkan tempat. Ya. Ini bumi yang luas ini cuman oleh satu matahari, Bu. Ya. Ya. Jarak 8 menit cahaya baru sampai ke bumi, tapi terangnya luar biasa. Ini nggak kelihatan cahaya ya, Pak. Nggak kelihatan matahari ya. Tapi tetap terang nggak, Bu? Terang dengan cahaya matahari ini. Makanya ada doa, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangi hati kami, kasih cahaya dalam hati kami dengan cahaya petunjukmu, sebagaimana engkau kasih cahaya terangi bumi ini dengan cahaya mataharimu selama-lamanya. Selama-lamanya, bukan di dunia saja, sampai sorga. Ya, hidup bertabur cahaya. Gitu. Ya. Ya arhamar rahimin. Wahai yang maha pengasih. Ya. Ini doa, ya, yang harus kita mohonkan kepada Allah SWT, ya, supaya hati kita diputihkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah, dan diterangi oleh Allah SWT dengan cahaya hidayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan, Bu, ada yang ingin